Ya, siap mulai ya. Oke. Shalom, saudaraku yang terkasih. Kelas pemuritan yang hadir lagi dalam pertemuan pemuritan di kali ini. Hari ini Sabtu 29 Maret 2025. Tepatnya pukul 19.00 WIB kita memulai kelas pemuritan secara online. Dan sebelum kita memulai kelas pemuritan ini, baiklah mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu, gereja-Mu, dan sampai hari ini Engkau memperkenankan kami terus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin diisi oleh firman-Mu, kami ingin dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, supaya kami memiliki iman, supaya kami memiliki juga pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu, dan seterusnya kami melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Kuduskan kami dari awal seterusnya sampai pada kesudahannya. Maka kami berdoa di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya. Baik saudara-saudara, anggota peserta kelas pemuritan di kali ini. Ya, sebagaimana tema kita di dalam kelas pemuritan ini masih ada menyangkut hal kerajaan Allah. Jadi hal kerajaan Allah ini akan dibahas selama kurang lebih 12 kali pertemuan, dan ini kali yang ketiga. Baik saudara-saudara, minggu lalu kita telah membahas tentang sifat-sifat kerajaan Allah, dan elemen-elemen daripada sifat kerajaan Allah itu tentunya kita sudah tahu ada 3 elemen. Yang pertama kudus, yang kedua benar, yang ketiga sempurna. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang kudus, maka kali ini kita membahas tentang benar. Ya, sifat kerajaan Allah yang berhubungan dengan elemen benar ini, tentunya kita akan mengangkat sebuah pemahaman kita bahwa di mana ada kebenaran, di situ pasti kita menemukan juga ada unsur lain, yaitu kesalahan. Ya. Jadi disinilah kita mau memfokus tentang kebenaran. Jadi bagaimana kita melihat di dalam kebenaran itu, bahwa kebenaran memiliki elemen antara lain hukum, peraturan, perintah Tuhan, dan juga perjanjian. Nah, itu semua selalu benar. Maka semua yang ada di dalam unsur kebenaran ini disebut firman Allah. Ya. Jadi kalau kita menelaah bahwa firman Allah itu, bagaimana kita melihat unsur-unsurnya di dalam, pasti kita akan bertemu dengan yang disebut hukum, yang disebut perintah, dan disebut peraturan, dan disebut juga perjanjian. Nah, semua ini bersumber dari Allah, maka disebut firman Allah. Ya, kita melihat kalau di poros atau di pusatnya disebut benar, maka semua elemen yang berhubungan dengan kebenaran itu, baik hukum, perintah, peraturan, dan perjanjian, itu berfokus pada kebenaran Allah. Nah, jadi semua produk-produk
yang dikeluarkan dari kerajaan Allah, yang hadir dalam bentuk firman Allah, itu semuanya benar. Ya, jadi kalau kita melihat, kalau kita membaca Alkitab, ada bentuk hukum di situ. Kalau kita melihat, seringkali kita mau membaca hukum-hukum yang Tuhan sudah tetapkan, di situ sudah kita temukan, mulai dari adanya hukum Taurat, dan kemudian ada perintah di dalam baik perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga ada peraturan-peraturan, ya, kemudian ada perjanjian Allah. Nah ini saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa kebenaran itu memiliki atau berhubungan erat dengan hukum, perintah, peraturan, dan perjanjian. Ya, jadi itulah yang kita lihat ya, sehingga kita bisa mengerti dengan benar bahwa kebenaran itu seperti itu. Sekarang kita melihat bahwa dari kesemuanya, dari elemen-elemen kebenaran itu disebut firman Allah. Ya, lalu kita melihat firman Allah itu dia sejajar dengan disebut hikmat atau hikmat Allah. Nah itu kita hubungkan, jadi setiap firman Allah itu memiliki hikmat. Hikmat itu, jadi hikmat itu kita pandang sebagai sebuah pengetahuan keilahian. Nah, lalu kita melihat firman Allah itu dia menghasilkan atau dia membentuk ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini kalau kita soroti di dalam Alkitab, di situ ada sejarah, di situ ada puisi, di situ ada prosa, dan di situ juga ada hukum-hukum, dan semua itu menjadi ilmu pengetahuan. Dan tentunya lebih penting daripada itu, di dalam ilmu pengetahuan itu terdapat penyataan Allah. Nah, jadi apa yang Allah nyatakan itu baik melalui penciptaan maupun lewat firman-Nya yang berbentuk kata-kata, itu tergolong ke dalam ilmu pengetahuan. Nah itulah sebabnya karena dia sebut ilmu pengetahuan, itu dapat dipelajari dan kemudian memberikan pengetahuan kepada manusia. Ya, kalau kita memperhatikan masih ada lagi seperti nubuatan, wahyu. Nubuatan dan wahyu kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak tahu. Itulah sebabnya kalau kita mempelajarinya, maka kita memiliki pengetahuan tentang nubuatan Allah dan wahyunya Allah. Nanti kita akan masuk dalam semua unsur-unsur itu, tapi kita tahu bahwa apa yang kita pelajari sampai hari ini, kita memiliki pengetahuan yang ada di dalam firman Allah. Ya, jadi tentunya kita semakin memiliki hikmat ketika kita mempelajari firman Allah. Nah, ilmu pengetahuan itu diarahkan kepada siapa? Kepada manusia tentunya ya. Jadi firman Allah itu yang telah dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan yang diberikan kepada generasi-generasi manusia sejak pertama sampai akhir hari ini, itu semua itu diperuntukkan kepada manusia. Nah, jadi manusia ini sebuah makhluk ciptaan Tuhan yang memang sungguh mendapatkan posisi yang memang berharga di mata Tuhan. Sehingga firman Allah
itu diberikan kepada manusia. Ya, jadi kemudian kita lanjut bahwa manusia telah menerima firman Allah, dan firman Allah itu ada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia. Jadi tentunya di sini lewat firman Allah manusia mengenal dan mengetahui bahwa Allah ada dan Allah telah berfirman, berbicara kepada manusia. Itu di dalam pengetahuan manusia yang mempelajari dan membaca firman Allah itu. Kemudian firman Allah yang diberikan kepada manusia itu mempunyai tujuan, yaitu agar manusia mempunyai hidup kekal. Ya, jadi di sini rangkaian-rangkaian yang tampil di depan kita memperlihatkan bahwa sesungguhnya firman Allah itu mulia dan berharga bagi manusia. Sehingga firman Allah yang diberikan kepada manusia itu mempunyai tujuan, yaitu hidup kekal. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan puncaknya daripada firman Allah itu. Ya, jadi hidup kekal itu bagian daripada kebenaran. Dan seterusnya, di dalam hidup kekal itu, dia diterjemahkan sebagai keselamatan. Artinya selamat dari penghukuman. Ya, jadi di situ kita mengerti bahwa hidup kekal artinya keselamatan. Nah, tentunya keselamatan ini dia mempunyai hubungan, artinya tidak dihukum oleh Allah. Nah itulah sebabnya kita melihat dari pangkalnya firman Allah yang mempunyai kebenaran itu, dia berujung akhir pada keselamatan atau tidak dihukum. Nah ini saudara, jadi kita mempelajari ini semua mempunyai rentetan hubungan atau korelasi terhadap setiap kondisi-kondisi yang Tuhan sudah siapkan. Jadi itu ya, jadi kita sudah melihat diagram ini. Jadi apa yang kita pelajari sebagai peserta kelas pemuritan, bahwa kita melihat betapa mulianya firman Allah itu ya. Jadi yang kita pelajari hari ini akan membawa kita kepada sebuah ujung kehidupan itu yang disebut keselamatan. Ya, seterusnya kita melihat bahwa kebenaran itu sebagai sifat kerajaan Allah bersumber dari pribadi Allah. Ya, jadi tentunya pribadi Allah yang diperlihatkan di situ adalah kebenaran. Maka keselamatan itu adalah sesuatu hal yang benar. Hidup kekal adalah sesuatu yang benar pula. Nah, jadi kalau kita baca kembali, diagram yang di atas tadi disajikan untuk mempermudah kita untuk melihat hubungan korelasi, maka kebenaran merupakan pusat daripada keempat unsur tadi, yakni hukum, perintah, peraturan, firman Allah. Jadi ini semua ini bagian-bagian daripada kebenaran. Jadi kebenaran sebagai sifat kerajaan Allah bersumber dari pribadi Allah dan diperuntukkan kepada manusia. Ya, jadi manusia yang menerima firman Allah itu berarti dia mau menerima kebenaran Allah. Nanti kita melihat lagi bahwa
kebenaran yang Allah berikan kepada manusia ini disebut wahyu atau firman Allah. Ya, jadi Alkitab itu adalah firman Allah atau wahyu Allah. Ya, selanjutnya kita melihat di dalam uraian mengenai kebenaran. Ya, kebenaran itu memiliki hukum kuantitas. Ya, kalau hukum kuantitas ini yakni tunggal. Ya, jadi kita kalau melihat itu ada memiliki hukum kuantitas. Kalau tulisan yang ada ini dikatakan semua elemen kebenaran tersebut memiliki kesempurnaan sesuai dengan kehendak Allah yang memerintah di kerajaan Allah. Jadi hukum kesempurnaan. Jadi setiap hukum itu sempurna. Perjanjian Allah sempurna. Perintah Allah sempurna. Dan seterusnya. Itu firman Allah sempurna. Nah, kita membaca dan mempelajari semua itu untuk menemukan dan mempercayainya. Jadi kita menemukan kebenaran. Jadi kelas pemuritan kali ini kita diajarkan untuk melihat sisi kebenaran yang ada di dalam perintah, hukum Tuhan, perjanjian Tuhan, dan aturan-aturan Tuhan. Jadi kalau semua itu benar, maka kita patut melakukannya. Nah, itulah sebabnya kalau semua orang mau mencari kebenaran, disinilah letaknya. Kita mempelajari firman Allah. Ya, sifat kerajaan Allah yang benar ini kita melihat kebenaran memiliki hukum kuantitas, yakni tunggal atau satu. Jadi sesuai dengan hakikat Allah yang tunggal, maka kebenaran hanya satu. Ya, jadi kebenaran yang bersumber dari Allah, dari surga, itu hanya satu hukumnya. Jadi kuantitasnya, jumlahnya atau bentuknya satu. Dia tidak bersifat bercabang atau ganda, ya. Jadi tentunya kalau kita lihat sesuai dengan hakikat Allah itu sendiri, yaitu satu adanya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di situ firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, di sini kita menemukan bahwa Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang berfungsi sebagai jalan. Ya, kita melihat jalan itu apa? Sebuah tempat manusia melaluinya untuk menuju kepada keselamatan, kerajaan surga, dan kebenaran. Dan inilah kebenaran yang manusia akan temukan bila mereka datang kepada Yesus. Nah, jadi pribadi Yesus itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sudah melihat tadi di dalam diagram tadi bahwa kebenaran tadi ada berhubungan dengan hukum, perintah, dan aturan dan firman Allah, ternyata Yesus juga itu kebenaran. Jadi kebenaran yang telah menjadi manusia, pribadi yang datang di tengah manusia. Nah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kebenarannya. Jadi manusia akan mendapatkan kebenaran yang Tuhan Yesus sediakan untuk hidup yang kekal itu. Nah, dan hidup, nah inilah yang berhubungan dengan hidup kekal itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tiga remix kata ini yang begitu penting, ini ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini tentunya di dalam berhubungan dengan kerajaan Allah, Tuhan Yesus telah mengambil
fungsi sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Nah itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 untuk kita ingat, untuk memperkuat kita bahwa kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang mewujudkan semua kebenaran yang Tuhan telah sediakan dalam bentuk firman Allah. Nah, jadi di sini kita memandang Tuhan Yesus, kita mendapatkan kebenaran itu. Nah, jadi di sini kita sudah melihat bagaimana Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ini telah kita lihat isinya. Lalu kita melihat lagi, hanya Yesus Kristus yang mendeklarasikan dirinya di dunia ini bahwa Dia adalah kebenaran itu. Karena kebenaran berasal dari Allah. Maka Yesus Kristus memiliki pribadi yang sama dengan Allah. Nah, itu sebuah pernyataan berdasarkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa Dia adalah kebenaran. Karena kebenaran berasal dari Allah, dari surga, maka Yesus yang menyatakan dirinya sebagai kebenaran memiliki pribadi yang sama dengan Allah. Nah, itu maknanya. Kita menemukan rumusan seperti itu ya. Jadi Injil Yohanes 14 itu membukakan pemahaman kita bahwa Yesus berasal dari Allah, dari surga, dan Ia memiliki pribadi yang sama dengan Allah. Jadi sama dengan itu berarti setara, atau dengan kata lain, ya itulah Allah yang menjadi manusia. Nah, jadi itu arti sama dengan itu ya. Nah, jadi di sini kita terus lanjut bahwa kalau Yesus Kristus sama dengan Allah, maka kita melihat ada dua ayat yang akan menjelaskan kepada kita. Pertama di dalam Injil Yohanes 6 ayat 38 dan 5 ayat 34. Dan kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 30. Nah, di dalam dua ayat ini tentunya menyatakan bahwa Yesus Kristus dengan Bapa adalah satu. Ya. Jadi baik Injil Yohanes pasal 6 maupun Yohanes pasal 5. Di situ menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran. Bukan sekedar Dia memiliki, tapi Dia kebenaran itu. Ya. Jadi kita menemukan kebenaran dari Yesus dan tidak pernah bisa pudar dari pribadi Yesus Kristus ketika kita mencari kebenaran. Jadi di sini kita bisa berpikir dan menilai bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Nah, inilah pemahaman yang kita temukan dari ayat-ayat yang kita baca. Selanjutnya kita melihat kerajaan Allah. Kita kalau melihat skema ini lagi berikutnya, kerajaan Allah itu menghasilkan atau memiliki kebenaran. Ya. Lalu kebenaran itu dikemas dalam ilmu pengetahuan yang kita ketahui sebagai hikmat Allah.
Lalu kemudian kita melihat bahwa ilmu pengetahuan atau hikmat Allah diperuntukkan kepada manusia. Nah, jadi di sini kita melihat, jadi disinilah golongan-golongan manusia mulai mengenal Allah dan mereka memiliki hikmat Allah. Sehingga mereka hidup di bumi itu orang-orang yang melakukan kebenaran, mereka memiliki pengetahuan dan hikmat Allah, dan mereka berbakti beribadah kepada Allah dan hidup dalam kebenaran. Nah, itulah bagaimana kerajaan Allah itu mempunyai suatu karya, ya, suatu dikatakan perwujudan. Jadi kerajaan Allah itu tidaklah sesuatu yang tersembunyi, ya, atau kerajaan Allah seolah-olah tidak ada nampak. Terus saudara, jadi kerajaan Allah itu sebenarnya ada, yang kita bisa lihat di dalam kebenaran. Jadi di mana kebenaran yang kita tahu, di situ sebenarnya itulah kerajaan Allah di situ. Nah, jadi kita memahaminya seperti itu. Jadi semua orang yang mau mencintai atau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus mengenal kebenaran, mencintai kebenaran, melakukan kebenaran. Nah, jadi disitulah yang kita harus mengerti, ya. Lalu kemudian setelah ilmu pengetahuan yang mengandung kebenaran itu diberikan kepada manusia dan membawa manusia ini kepada hidup kekal, selamat atau selamat. Nah, keselamatan inilah kembali kepada kerajaan Allah lagi. Nah, hidup kekal itu di kerajaan Allah. Nah, ini diagram ini kita lihat sebagai sebuah sirkulasi atau mata rantai, ya. Dia mempunyai garis penghubung satu dan kembali kepada kerajaan Allah, bersumber dari kerajaan Allah dan kembali kepada kerajaan Allah. Nah, itulah pengajaran yang kita temukan hari ini, dan tentunya disinilah peranan Allah dan manusia. Allah yang berkomunikasi dengan manusia. Ya, oke. Seterusnya kita melihat kalau sifat kerajaan Allah itu benar, maka kita menemukan disebut di dalam kita mempelajari sifat kerajaan Allah. Di sini kita menemukan ada tiga dimensi kekekalan. Ya, dimensi yang pertama, dimensi kerajaan Allah. Kemudian dimensi yang kedua, yang kita sudah tahu tadi, ada kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaan. Dan dimensi yang ketiga adalah manusia. Nah, di sini kerajaan Allah, yang dimensi pertama, di situ Allah berdaulat, Allah yang menjadi pribadi di dalam dimensi ini, dalam kerajaan Allah. Lalu kita melihat kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaan adalah dimensi di mana di situ karya-karya Allah. Ya, Allah menghadirkan kebenaran, Allah menghadirkan kekudusan, Allah menghadirkan kesempurnaan. Itulah karyanya Allah. Ya, karena memang Allah memiliki pribadi yang seperti itu, maka karyanya Allah ya seperti itu. Jadi apa yang Allah kerjakan itulah bersumber dari dirinya. Ya, jadi kebenaran, kekudusan, kesempurnaan. Lalu dimensi yang ketiga ialah manusia. Kita memperhatikan manusia menjadi dimensi yang begitu penting. Kita melihat ada kesejajaran kerajaan Allah atau Allah di situ dan manusia. Di sini bahwa bagaimana kerajaan Allah mempunyai korelasi dengan manusia itu dihubungkan melalui karyanya Allah. Jadi dimensi yang
disebut kebenaran, kekudusan, kesempurnaan itu adalah dimensi karyanya Allah. Karya Allah di tengah dunia di mana manusia itu ada. Nah, itulah kita melihat dimensi kekekalan. Jadi, kalau kerajaan Allah itu kekal, kebenaran juga, kekudusan, kesempurnaan itu kekal, maka manusia pun kekal. Jadi ketika manusia katakanlah di dunia ini mati karena mereka telah menerima karya Allah yang di dalamnya ada kebenaran, kekudusan, kesempurnaan, maka mereka masuk dalam dimensi kekekalan. Jadi manusia bisa masuk dalam dimensi kekekalan karena karya Allah itu kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaan. Nah itu ya saudara, jadi di situ kita harus memahami dalam dimensi kekekalan seperti itu. Seterusnya kita melihat sifat kerajaan Allah yang dikatakan benar ini, di situ kita melihat bahwa hakikat Allah, ya, di sini hakikat Allah itu dinyatakan dalam bentuk kerajaan Allah. Jadi kalau hakikat Allah itu adalah benar, ya, maka kerajaan Allah itu pun benar. Nah, jadi kemudian kita melihat hakikat Allah itu mempunyai turunan kepada hakikat manusia. Jadi yang mempunyai hakikat di sini hanya dua, Allah dan manusia. Artinya di situ kita melihat ada memang sesuatu yang mempunyai pribadi, ya. Allah mempunyai pribadi, manusia memiliki pribadi yang disebut di situ hakikatnya. Nah, kenapa demikian saudara? Jadi di sini wahyu firman Allah membukakan kepada kita kenapa manusia ini mempunyai turunan atau hubungan langsung kepada manusia, karena manusia itu segambar dengan Allah. Makanya di sini disebut korelasi penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 27, di situ Allah menyatakan bahwa Allah berfirman, Dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, jadi karena segambar dengan dan serupa dengan Allah, maka manusia pun memiliki hakikat. Karena Allah memiliki hakikat, jadi sumbernya itu dari Allah. Nah, itulah sebabnya di sini kita melihat bahwa firman Allah, kebenaran itu sesungguhnya memang diperuntukkan atau diberikan kepada manusia supaya dia kembali memiliki kebenaran seperti Allah. Nah, nanti kita melihat alasan-alasan ini di dalam tema yang berikutnya, di mana di situ tentang kesempurnaan. Ya, di situ ya, jadi pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, ya boleh mengangkat tangan dan nanti kami berikan jawaban dalam waktu yang
ada yang tersedia di sekitar kita ya. Baik, ya kalau ada, tidak ada, boleh chatting di grup, nanti komen di video yang akan dikirimkan ya. Ya, nanti kita akan jawab bersama. Baik, setelah kita masuk ke dalam bagian ini, nanti seterusnya kita akan berdoa, dan di bagian ini saya akan mendoakan saudara-saudara dalam setiap pergumulan dan pekerjaan, bahkan kesediaannya untuk mau mengikuti kelas pemuritan demi pertumbuhan iman. Baik, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus Allah kami, Bapa yang menyatakan firman-Mu, yang membukakan rahasia firman-Mu bagi kami, dan membuat kerinduan dan kehausan kami akan firman-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu ingin terus memiliki pengenalan kami akan firman-Mu dan pribadi-Mu Tuhan Yesus, yang terus bekerja di tengah kami, memberkati, menambahkan kepada kami pengetahuan, dan memberikan kami hikmat dan iman. Berkati apa yang kami telah pelajari hari ini mengenai hal-hal kerajaan Allah, mana sifat-sifat kerajaan Allah kami telah mempelajarinya, mulai daripada sifat kekudusannya, dan kali ini kami sudah tiba kepada sifat kebenarannya. Maka berkatilah setiap peserta pemuritan ini, mereka yang mengambil bagian yang telah bersepakat mendaftarkan diri, Tuhan memberkati. Berkati Ibu Yosepin yang ada di Makassar, berkati dengan pribadi dan keluarganya, tambahkan pengetahuan dan hikmat, dan biarlah ia bertumbuh dan memiliki kekuatan baru, sukacita, kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang merindukan, membutuhkan kasih karunia pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Ada pemulihan, kelepasan dari segala beban-beban yang menghambat, baik itu beban pribadi maupun beban-beban yang ditimbulkan dari lingkungan. Kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan memberikan sebuah kemenangan-kemenangan rohani, kemenangan hidup di sekitar tempat tinggal dan kerja. Berkati sebagai ibu rumah tangga bersama suami dan anak-anak, Tuhan memberkati, berikan kesehatan. Terpujilah Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Foni yang boleh ikut, yang dari Malang juga Tuhan berkati, sehingga Ibu Foni boleh dapat terus bertumbuh giat dengan pengenalan beliau akan firman-Mu, dan semakin giat melakukan pekerjaan-Mu. Berkati masa-masa usianya yang ada, dan Tuhan memberkati dan pakai menjadi terang dan saksi di tengah-tengah lingkungan dan keluarganya. Menjadi terang, menjadi sumber kekuatan juga bagi anak-anaknya. Berkati Ibu Gea yang ikut kelas pemuritan ini juga Tuhan berkati, yang ada di Jakarta, berikan kemampuan-kemampuan dan tambahkan hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Dengan keluarganya dan anaknya Tuhan memberkati, sehingga selalu ada sukacita, damai sejahtera. Tuhan menghadirkan berkat-Mu di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Berta yang ada juga di Toraja. Tuhan memberkati, sekiranya beliau dapat mengikuti kelas pemuritan ini dengan baik dan dapat lancar, dan biar memiliki juga pengenalan akan firman-Mu, sehingga semakin bertumbuh iman dan pengharapan di dalam dirinya. Juga Bapak Yusti dan Ibu Indah yang ada di Pasuruan, Tuhan memberkati, sehingga juga dapat bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan akan firman-Mu dan pribadi Kristus yang terus berkarya dalam hidupnya. Juga saudari Epi di Malang, Tuhan memberkati juga di dalam mengerjakan dan mengikuti semua ini. Bertambah-tambahlah juga dalam hidupnya hikmat dan pengenalan akan firman-Mu dan pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan mereka yang
masih mau datang lagi bergabung mengikuti kelas pemuritan ini, biarlah Tuhan panggil mereka di kali-kali berikutnya. Maka kegiatan pembelajaran melalui kelas pemuritan ini, biarlah Tuhan memberkati. Maka turunlah anugerah Tuhan dari surga, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua di malam ini dan di dalam hari-hari kerja dan kehidupan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita selesai mengikuti kelas pemuritan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.